Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dasuki di Speaking Health Channel. Ya, jangan skip video ini, silahkan tonton sampai habis. Semoga tontonan ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian jangan lupa kalian untuk share ke media sosial kamu ya, agar tidak berhenti informasi ini di kamu ya. Selamat menyaksikan ya. Di sini saya akan membahas tentang apa sih itu kesemutan ya. Kesemutan dan juga ada sedikit perbedaan dengan kram otot ya. Kesemutan merupakan gejala suatu penyakit. Sebetulnya gejala kesemutan di sini ada gejala yang biasa-biasa saja atau tidak perlu dikhawatirkan, atau gejala yang berbahaya ya. Gejala yang tidak berbahaya biasanya di sini bisa hilang dengan sendirinya, tetapi kalau misal mengarah ke suatu penyakit biasanya tidak bisa hilang dengan sendirinya dan itu berangsur lebih lama dengan biasanya ya. Kesemutan ini biasanya terjadi ketika salah satu anggota gerak badan tubuh kita tertindih sesuatu, misalnya tertindih oleh kepala atau tertindih oleh beban yang lain atau bantal seperti itu ya. Misalnya ketika kita tiduran, posisi tangan kita berada di bawah bantal dan tertekuk, maka biasanya itu akan menimbulkan kesemutan ya. Kenapa bisa terjadi kesemutan? Karena ketika tangan itu tertindih tadi, itu maka akan mengurangi sensitivitas dari aliran-aliran darah yang ada di tangan ya. Maka ketika aliran-aliran tersebut tertindih, maka akan terhambat. Salah satunya atau contohnya di sini adalah aliran darah itu bisa kita samakan dengan sebuah selang yang ada air di dalamnya. Ketika selang tersebut tertindih beban atau ada apa yang menindih selang tersebut, maka aliran air tersebut kan tidak maksimal atau sensitivitasnya itu tidak seperti yang enggak tertindih gitu ya. Jadi ini seperti halnya dengan aliran darah kita, maka akan terjadi sensitivitas berkurang, maka terjadi kesemutan ya. Kesemutan di sini bisa berhenti dengan sendirinya atau kita bisa melakukan posisi-posisi untuk meringankan atau mempercepat hilangnya kesemutan. Salah satunya tadi ketika tangan tertekuk, maka tangan kalian bisa diluruskan secara pelan-pelan, maka kesemutan ini akan berangsur-angsur menghilang ya. Nah, bedanya dengan kram otot di sini, kalau untuk kram otot biasanya ya jelas namanya kram otot berarti terjadi di otot, bukan di bagian-bagian tangan, tapi khusus di otot. Misalnya ada di otot betis, otot tangan, otot lengan ya. Nah, biasanya otot-otot ini ketika kram maka kita pegang agak sedikit keras karena memang di sini saraf yang terkena adalah saraf motorik atau geraknya. Jadi ketika kram maka otot tersebut ketika kita lihat atau kita raba maka akan terlihat keras dan memang keras ya. Untuk meringankan kram otot di sini kita juga bisa melakukan seperti halnya tadi kesemutan tangan atau kaki kita ketika kram otot, maka kita luruskan. Kemudian kalau khusus untuk kram otot bisa dikasih penghangat untuk relaksasi, bisa kita kompres dengan air hangat atau segala macamnya ya. Untuk kram otot ini biasanya terjadi ketika kalian sedang melakukan aktivitas kalian, misalnya seperti olahraga, terus kalian jalan kaki yang lama atau mengangkat ban yang berat ya, itu juga bisa menyebabkan kram otot ya. Jika di sini memang kram otot dan kesemutan yang Anda rasakan di sini berangsur lama dan berulang-ulang per harinya, lebih baik kalian periksakan ke dokter karena ini adalah berawal gejala atau tanda awal dari gejala suatu penyakit. Tapi ketika tidak berangsur lama dan itu bisa sembuh dengan sendirinya, insya Allah itu adalah kesemutan dan kram otot yang biasa terjadi di kita. Jangan lupa ketika kalian memang kondisinya atau gejala tadi kesemutan dan kram otot dirasakan sangat mengganggu, silahkan kalian bisa menghubungi atau memeriksakan diri kalian ke dokter atau rumah sakit ya. Oke, itu aja.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan, makan yang bergizi-bergizi, dan juga kalian harus berolahraga ya. Terima kasih dan sampai jumpa.